Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kebaikanmu, kami bersyukur untuk kemurahanmu, kami bersyukur untuk pemeliharaanmu. Terima kasih ya Tuhan untuk apa yang Engkau boleh berikan bagi kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan hari ini terambil dari Amsal pasal yang ke-29, ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-27. Saya akan membaca 3 ayat 25 hingga yang ke-27. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Banyak orang mencari muka pada pemerintah, tapi dari Tuhan orang menerima keadilan. Orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar. Orang jujur jalannya adalah kekejian bagi orang fasik. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar paling tidak ada 3 hal yang perlu kita miliki di dalam kita menjalani hidup ini. Baik di dalam pekerjaan, baik di dalam hubungan keluarga, relasi, ataupun di dalam kita melayani. Nah, 3 hal itu apa saja? Yang pertama, dalam kitab Amsal kita diajarkan untuk percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan ini penting Bapak Ibu Saudara ya. Dengan kita percaya artinya kita mempercayai Tuhan kita. Dan kita akan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk kita dipimpin, dibimbing olehnya. Dalam hidup ini paling tidak ada 3 hal yang bisa mengubah kehidupan kita. Yang pertama ketika kita berjumpa dengan Tuhan kita. Yang kedua, ketika kita dicintai oleh karena cinta, ya, bukan karena ada sesuatu di dalam diri kita, tetapi karena memang cinta itu tulus, lahir dari orang yang mencintai kita. Yang ketiga, kita bisa berubah ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang memiliki takut akan Tuhan, karena akan membawa pertumbuhan di dalam kehidupan kita. Nah, sebagaimana kita bersyukur di gereja kita ada persekutuan cross begitu ya, ada kelompok pemuritan, sehingga kita menemukan kelompok-kelompok yang membawa kita untuk takut akan Tuhan. Karena orang yang takut akan Tuhan, hidupnya itu akan dilindungi oleh Tuhan. Berbeda dengan orang yang takut kepada orang, ya, justru itu akan mendatangkan jerat di dalam kehidupannya. Ini bagian yang pertama ya. Jadi kita dalam menjalani hidup penting sekali kita takut akan Tuhan. Dengan kita takut akan Tuhan, kita akan mengalami perubahan di dalam Tuhan. Bagian yang kedua, dalam hidup, dalam bekerja, berkeluarga atau apapun, saudara, janganlah mencari muka. Ya, saya diingatkan dulu, kalau pergi-pergi jangan lupa mukanya dibawa. Kenapa? Supaya kita nggak perlu cari muka. Ya, ada orang itu di kerjaan cari muka, di pelayanan ada juga yang cari muka begitu ya, menjelekkan temannya supaya dia kelihatan baik begitu ya, merendahkan temannya supaya dia mendapatkan pujian ya. Ada banyak orang kadang mau cari muka ya, yang salah dianggap benar. Bayangkan sudah tahu itu salah, tetapi supaya dia mendapat muka, supaya dia mendapatkan bagian tertentu misalnya ya, dia berani saudara mengungkapkan sesuatu yang tidak benar, ya, membela sesuatu yang salah. Karena apa? Untuk mendapatkan muka. Banyak ya saudara, hati-hati kita bisa cari muka. Oleh sebab itu kalau kemana-mana jangan lupa mukanya dibawa, supaya kita tidak perlu cari muka. Ya, banyak orang mencari muka pada pemerintah, pada tempat pekerjaan mungkin, bahkan di dalam pelayanan ada juga cari muka ya, supaya lebih kelihatan beda dari yang lainnya. Tapi ingat, dari Tuhan orang menerima keadilan. Tuhan Allah kita Allah yang adil. Dia jauh lebih tahu dari apa yang kita tahu. Nah, ini penting saudara ya. Jadi nggak usah cari muka, cukup muka yang sudah Tuhan kasih. Artinya ya, kalau memang kita baik, tunjukkanlah sesuatu yang baik di dalam diri kita.
Nggak perlu kita merendahkan orang lain supaya kita lebih tinggi, ya, menjelekkan orang lain supaya kita kelihatan baik. Nggak perlu, ya. Dalam hidup ini jangan cari muka. Kadang ya kita itu capek, kita itu lelah, bukan karena banyak hal yang kita kerjakan, tetapi karena apa yang kita katakan dan yang kita lakukan itu tidak sesuai. Bagian yang ketiga, hidup dengan kejujuran. Orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar. Orang yang jujur jalannya adalah kekejian bagi orang fasik. Bapak Ibu Saudara, hal ini mengingatkan kita, hidup jujur itu penting. Ya, ada satu negara itu menjadi negara yang paling bahagia, nomor 2. Berdasarkan hasil survei, bukan karena tingkat pendidikan yang tinggi, ya, keuangan yang melimpah, tidak. Salah satu faktor yang sangat dominan adalah kejujuran. Ketika orang hidup jujur, dia tahu akan bagiannya. Ketika orang jujur, dia tahu apa yang menjadi pekerjaannya. Dia tahu apa yang harus dia kerjakan, dan dia tahu bagaimana dia harus bersikap. Orang yang berbahagia ketika orang bisa hidup jujur, karena dia akan tampil apa adanya. Dia tidak perlu menutupi segala sesuatunya. Ketemu sama siapa saja bagi dia nggak ada masalah. Dimanapun saja dia nggak ada masalah. Kenapa? Hidupnya penuh dengan kejujuran, bukan dengan kepalsuan. Kalau orang hidup dengan kepalsuan, dia ketemu siapa dia pasang muka bagaimana, dia ketemu tempat yang bagaimana dia pasang yang bagaimana. Nggak perlu, saudara. Kalau kita tampil apa adanya, sesuai dengan diri kita, sebagaimana kita anak-anak Tuhan, ya, hidup yang berpadanan dengan Injil, ya, kita akan nyatakan Injil dalam hidup kita dimanapun, kapanpun. Nah, ini penting Bapak Ibu Saudara, ya. Mari melalui 3 hal hari ini kita belajar. Yang pertama, mari kita percaya kepada Tuhan, karena Tuhan sumber pelindungan kita. Yang kedua, nggak perlu cari muka, ya, karena Tuhan yang akan memberikan keadilan. Dan yang ketiga, hiduplah di dalam kejujuran dan percayalah Tuhan yang menolong menyertai hidup kita akan memampukan kita untuk menjalaninya. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur hari ini Engkau boleh mengingatkan kami untuk kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Kami serahkan hidup kami, biarlah kami menjadi berkat, kami hidup menjadi lebih bijaksana lagi. Berkati setiap kami dalam aktivitas kami, baik dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam kesibukan kami hari ini. Kami mohon Kau tetap menjaga hati dan pikiran kami, untuk kami boleh tetap memuliakan nama-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.